hari ini Allah masih sehatkan kita semua ya di tengah situasi kondisi yang serba atau belum serba ya, masih belum serba apa ya, serba rapih begitu ya. Apalagi kemarin Jakarta di samping Covid juga ramai dengan demo ya. Kamis demo. Kalau Jumat kayaknya demonya nggak berlanjut ya. Kita bersyukur alhamdulillah dalam situasi pandemi seperti ini Allah masih sehatkan kita semua dan Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa memaksimalkan umur yang Allah titipkan pada kita bertalabul ilm, talabul ilmi, mencari ilmu yang insya Allah bisa mengantarkan kita semua mendapatkan kebaikan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena posisi kita pada pagi hari ini sesuai dengan yang disebutkan oleh Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi insya Allah posisi kita berada dalam posisi yang terbaik ya. Dan interaksi kita dengan Quran baru akan mengantarkan kebaikan kalau memang diikat dengan taklim ya. Allamal Quran dalam surat Ar-Rahman, di surat Al-Alaq, allama bil qalam. Ya. Belajar Quran itu harus dengan tulisan. Karena tulisanlah, pada tulisan Quran itulah Allah bukakan, Allah tunjukkan mukjizatnya. Ya. Yang menjadi bimbingan buat kita semua. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan untuk Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah masuk di latihan pertama kemarin ya, ada anzalna ya. Sebelum kita masuk anzalna, yuk dinyalakan suaranya. Kita nadhoman dahulu ya. Nadhoman menggunakan wazan af'ala ini. Ya. Dari af'ala, baru kita kemudian nadhoman menggunakan contoh, yaitu anzala. Ya, ya baik. Silakan dinyalakan suaranya semuanya. Ya. Silakan Bunga nyalain suaranya. Atau nanti satu-satu boleh ya. Tapi kita bareng-bareng dahulu. Kartika nyalakan suaranya, Novita ya. Silakan. Iya Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ya, wazan pertama. Af'ala yuf'ilu if'alan. Muf'ilun muf'alun af'il. La tuf'il. Muf'alun muf'alun. Uf'ila yuf'alu. Oke, silakan bareng-bareng. 1, 2, 3. Af'ala yuf'ilu if'alan. Muf'ilun muf'alun af'il. La tuf'il. Muf'alun muf'alun uf'ila yuf'alu. Oke. Coba mulai dari Bunga. Af'ala yuf'ilu if'alan. Muf'ilun muf'alun. Af'ila tuf'il. Muf'alun muf'alun uf'ila yuf'alu. Silakan. Iin. Af'ala yuf'ilu if'alan. Muf'ilun muf'alun af'il. La tuf'il. Muf'alun muf'alun uf'ila yuf'alu. Novita. Bismillahirrahmanirrahim. Af'ala yuf'ilu if'alan. Muf'ilun muf'alun af'il. La tuf'il. Muf'alun muf'alun uf'il. Uf'ila yuf'alu. Oke, Okta. Af'ala yuf'ilu if'alan. Muf'ilun muf'alun af'il. La tuf'il.
muf'alun, muf'alun, uf'ila, yuf'alu. Oke. Kak Tika. Ya Ustaz. Afala yuf'ilu if'alan. Ulangi. Af'ala yuf'ilu if'alan. Muf'ilun, muf'alun. Af'il, la tuf'il. Muf'alun, muf'alun. Uf'ila, yuf'alu. Oke. Sekarang kita masukkan kata anzala ya. Saya baca dulu Andri belum, nanti. Ustaz. Kenapa? Andri belum. Oh, Andre ya. Oke, Andre. Oh ya, itu kalau Tika pasti ada Andre ya. Silakan Andre. Af'ala yuf'ilu if'alan, muf'ilun muf'alun, af'il la tuf'il, muf'alun muf'alun, uf'ila yuf'alu. Baik, sekarang saya masukkan kata anzala ya. Anzala yunzilu inzalan, munzilun munzalun anzil, la tunzil, munzalun munzalun unzila yunzalu. Silakan mulai lagi dari Bunga. Angzala yung tilu ingzalan Munzilun mungzalun angzila tungzil mungzalun ungzila yungzalu. Bunga kalau baca tasrifan tidak harus dibaca mendengung ya. Jadi anzala juga boleh ya. Anzala yunzilu inzalan, munzilun munzalun anzila juga boleh. Baik, lanjut. Nafita. Anjala yunjilu injala, munjilun munjalun, injil Pendek. Munzalun. Munzilun munzalun. Munjilun munjalun, anjilu. Anzil. Anzil dimatikan. Anjil. Anzil ya. Anjil, la tungjil. Munjila. Munzalun. Munjalun. Munzalun. Munjalun. Ungjila. Yungjilah. Yungzalu. Yungjalu. Oke, perhatikan. Tidak ada bunyi tanwin pada fiil ya. Tidak ada bunyi tanwin pada fiil. Pada yang ada tanwin hanya pada isim, itu yang pertama. Yang kedua, panjang pendek itu nanti menentukan pengaruh arti. Ya. Walaupun nanti kalau masalah bunyi, seringkali saya sampaikan, kenapa bunyi itu bisa berubah-ubah, karena memang di samping makhraj, ya, tapi juga karena faktor kebiasaan lidah. Makanya nanti di dalam Quran, ada kata-kata yang dibaca tidak sesuai dengan hurufnya. Nah, pendekatan itu hanya ada pada pendekatan tajwid. Makanya kalau dalam pendekatan ilmu sorofnya, maka lebih bagus dibaca sesuai dengan bunyi hurufnya, mahrajnya. Anzala yunzilu inzalan, munzilun munzalun anzil. Ya. Sehingga jelas huruf apa yang keluarnya. Nah, itu aja ya, Nafita ya, buat catatan. Ya, Nah, silakan In. Ya Ustaz, bismillah. Anzala yunzilu inzalan. Jangan panjangin, ulangin. Oh, ya. Anzala yunzilu inzalan. Munzilun, munzalun, anzil, la tunzil. Munzalun, munzalun,
unzila yunzalu. Oke. Silakan Tika. Ya Ustaz, bismillah. Anzala yunzilu inzalan, munzilun munzalun, anzil la tunzil, munzalun munzalun, unzila yunzalu. Oke, Andre. Anzala Suaranya ini Andre. Gak keluar. Andre, suaranya keputus-putus ya? Halo? Andre, suaranya nggak ini ya, nggak jelas. Bisa sekali lagi, Andre? Oke. Silakan Okta. Ustaz. Anzala yunzilu inzalan, munzilun munzalun anzil, la tunzil, munzalun munzalun unzila yunzalu. Oke, Sophia. Anzala yunzilu inzalan, munzilun munzilun anzil. Munzilun munzalun. Munzilun munzalun anzil, la tunzil. La. Oh ya, la tunzil. Munzalun munzalun unzila yunzalu. Oke. Coba bisa nggak bunyinya bunyi nun biasa, jangan ang gitu. Anzala. Anzala yunzilu inzalan, munzilun munzilun anzil. Munzilun mafulnya fathah. Munzilun munzalun. Kayak ulang ya Ustaz. Oke. Anzala yunzilu inzalan, munzilun munzalun anzil, la tunzil. La tunzil, panjang. La tunzil. La tunzil, munzalun munzalun unzila yunzalu. Ya, baik. Silakan Ibu Bu Nunuk. Iya. Mana? Baik, Ustaz. Anzala yunzilu inzalan, munzilun munzalun anzil, la tunzil, munzalun munzalun unzila yunzalu. Oke. Siti Asada. Apa Ustaz sebentar? Oke. Bentar lagi nyimak. Oke, nyimak. Oke. Ya. Baik. Jadi kemampuan mengkonversi setiap kata pola ke dalam fa'ala, pola wazan, ini adalah induk dari keilmuan bahasa Arab, ya, bahasa Quran. Nah, kalau teman-teman di sini bermasalah, ya, mengucapkannya susah, panjang pendeknya nggak pas, biasanya seterusnya itu akan jadi kendala. Dan kedua, kemampuan menyesuaikan, mengkonversi setiap kata kepada wazan, misalkan wazan af'ala dan lain sebagainya, itu juga menjadi dasar atau cara mudah teman-teman memahami kata-kata pola yang berpenyakit. Karena pada dasarnya kata pola berpenyakit itu
sama wazannya, hanya karena faktor penyakit yang menjadikan terjadi pergeseran harokat. Ya, itu aja. Nah, ini nanti deteksinya, mendetek ini apa gambarannya? Ya, kata polanya haknya apa, lalu wazannya apa. Lalu diuraikan, lalu yang tidak kelihatan huruf yang hilang yang di mana, itu sudah kita bisa prediksi, oh kira-kira hurufnya huruf ini. Nah, itu seperti itu. Ya. Baik, ini yang anzalna. Kemudian kalau kita lihat surah Al-Qadar, kemarin sudah kita latih. Di sini anzalna ini dalam Al-Quran ini sudah menjadi sebuah kalimat. Ya, kenapa? Karena unsur kalimat di dalam Quran itu terdiri dari subjek, predikat. Minimal subjek dan predikat. Dan pada kata anzalna, anzalna itu sudah juga mengandung unsur objek. Subjeknya adalah isyarat domir isyarat domir nahnu yang ada pada huruf akhiran na di anzalna. Ya. Sementara predikatnya nazal. Nazal ini turun tadi predikatnya. Hu adalah domir sandaran. Yang jika dia bersandar kepada fiil, ini berkedudukan sebagai maf'ul, sebagai objek. Ya. Jadi nanti sekedar pengenalan aja. Istilah subjek itu dalam bahasa Arab itu dinamakan fa'il. Maka fa'il itu ada dua pengertiannya. Fa'il dalam pengertian seperti ini namanya mustaq, kata jadian dari fa'ala, dan maf'ul juga sama. Jadi ada maf'ul dalam pengertian kata jadian, kata pola yang berasal dari hak bertambah imbuhan. Ada juga fa'il dalam pengertian sebagai subjek, kedudukan, dan maf'ul sebagai objek. Nah, itu nanti pengenalannya seperti itu. Kenapa? Karena seluruh ayat-ayat Al-Quran itu selalu begitu komposisinya. Subjek, predikat, subjek, predikat, subjek, predikat. Nanti ada lengkap objek. Sisanya keterangan. Nah, inilah yang kemarin menjadi latihan. Setiap kita menemukan isyarat domir yang melekat pada fiil, kayak hu, ini kita bisa kembangkan kata ini sebanyak ragam domir itu berada. Karena domir itu ada 14, dari huwa jadi hu, dan hi, huma menjadi huma dan hima, hum bisa jadi hum, bisa him, ya. Terus hiya jadi ha, huma sama, bisa huma hima, hunna menjadi hunna atau hinna, anta jadi ka, antuma jadi kuma, antum jadi kum, ya sampai nanti ya mati dan na. Nah, ini bisa menjadi bahan teman-teman untuk membuat kalimat baru dari sebuah ayat. Nah, fungsinya membuat kalimat baru dari sebuah ayat ini adalah cara adaptasi ketika teman-teman nanti membaca kitab, membaca tafsir, atau melakukan tadabur. Karena pada dasarnya suatu tadabur Al-Quran, baik dalam bentuk bahasa Arab maupun bahasa Indonesia, itu adalah mengekspresikan pengetahuan kita atas sebuah ayat dengan bahasa kita. Itulah tadabur. Nah, bahasa kitanya apa? Nah, contoh kemarin, kalau anzalna, kami telah menurunkan hu kepadanya. Gimana kalau kami telah menurunkan kepadamu? Ya, maka menjadi anzalna ka kuma. Atau kita mulai dari awal, anzalnahu, anzalnahuma, anzalnahum, anzalnaha, anzalnahuma, anzalnahunna, anzalnaka, anzalnakuma, anzalnakum, anzalnaki, anzalnakuma, anzalnakunna, anzalnani, anzalnana. Nah, itu latihan pengembangan kalimatnya. Walaupun tentu di dalam Al-Quran tidak ada keseluruhan bentuk kata, bentuk kalimat anzalna tadi, karena
kalau dilihat dari artinya kayak model anzalnana. Nah, kita nggak nemukan Quran anzalnana. Kami menurunkan kepada kami, nggak ada ya, subjeknya dan predikatnya sama. Atau anzalnani, kami menurunkan kepadaku. Itu juga tidak patut. Cuman ini hanyalah gambaran bagaimana kita membuat sebuah kalimat ya dalam Al-Quran. Dan ini praktek langsung pengembangan kalimat dari kata yang kita temukan dalam Al-Quran. Dan praktek seperti ini adalah bagian dari cara mengupgrade pahala kebaikan dari setiap ayat yang kita baca. Jadi kalau baca inna anzalnahu fi lailatul qadar, pahalanya dihitung sesuai dengan jumlah huruf dan lipatannya. Tapi kalau kita bikin kalimat baru untuk memahami anzalna ini menjadi kalimat yang menurut Rasulullah khairukum man ta'allama. Kalau kalian sedang mempelajari Quran, kalian berada dalam suatu khair, kebaikan. Ya. Jadi kebaikan tidak hanya dari pengucapannya, karena mengucapkan Al-Quran itu bisa menyehatkan sel-sel badan kita. Ya. Maka ada terapi kalau mau sehat, baca Qurannya itu harus bersuara. Ya, karena suara yang kita lantunkan itu punya efek positif, menimbulkan reaktif positif kepada anggota badan kita. Dan itu sudah banyak terbukti, bahkan dalam situasi COVID seperti ini membaca Quran itu juga bagian dari terapi ya, bagian dari meningkatkan imunitas secara keimanan maupun imunitas secara fisik dan psikologis kita. Nah, itu menjadi penting. Nah, ini ya anzalnahu. Ya. Jadi ini menjadi penting nih teman-teman. Jadi ada pengalaman di kelas as-safat sama level 2 juga, tapi malam seorang bapak-bapak di Ciputat ya. Beliau sempat rapid positif COVID begitu. Terus saya tanya, kenapa Pak? Bapak nggak istirahat ikut belajar? Ustadz, justru saya dengan membaca ulang-ulang begini pahala itu menyehatkan jiwa saya, Ustadz. Ya udah ikutin. Alhamdulillah sebulan terus dalam situasi seperti itu. Terakhir dia bilang, gimana Pak? Namanya Pak Robi. Alhamdulillah udah negatif, Ustadz. Nah, jadi ini juga salah satu pelajaran ya, bagaimana Quran ini memberikan kita banyak kesehatan. Nah teman-teman, ini latihannya ya. Baik, saya ingin satu-satu ya membaca lagi nih anzalnahu yang kemarin PR-nya. Mulai dari Andre, ayo Andre, sebagai Ar-Rijal Qawamun. Tadi suaranya hilang-hilang, Andre. Ya Ustadz, baru hadir tadi yang itu ya, yang anzalnahu ya. Coba. Suaranya udah jelas ya Ustadz? Alhamdulillah udah jelas. Kan anzalnahu, anzalnahuma. Ingat nanya panjangnya. Anzalnahu, oh, iya. Anzalnahuma. Panjang pendeknya pasin. Anzalnahu, anzalnahuma, anzalnahum, anzalnaha, anzalnahunna. Huma dulu. Huma 2 kali. Oh, humanya 2 kali. Iya, huma sama kuma. Jadi nanti total jumlah ada 14. Oh. Dari anzalnaha, anzalnahuma, anzalnahunna. Gitu ya. Berarti dari yang anzalnaha ya. Terus ada lagi anzalnahuma. Anzalnahuma, anzalnahunna. Betul. Terus anzalnaka. Anzalnakuma, anzalnakuma, anzalnakunna, anzalna,
yang ya-nya ini kalau yang kunya Jadi jadi apa? ini kemarin udah saya kasih koreksi ya. Oh. Anzalnani. Anzalnani. Anzalnana. Oke. Silakan Tika. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Anzalnahu, anzalnaha, anzalnahuma, anzalnahuma, anzalnahum, anzalnahunna, anzalnaka, anzalnaki, anzalnakuma, anzalnakuma, anzalnakum, anzalnakunna, anzalnani, anzalnana. Oke. Silakan Bunga. Urutannya nggak apa-apa ya Ustadz? Mestinya urutannya huwa huma hum ya huma huna ngikutin. Tapi Tika tadi bikin improvisasi ya. Langsung anzalnahu, anzalnaha. Oke, enggak masalah. Tapi kalau mau buat nadomannya enak atau mudah menjadi ingatan dari wa huma hum ya huma hunna anta antuma antum anda antuma antuna, maka dari anzalnahu anzalnahuma anzalnahum anzalnaha anzalnahuma anzalnahunna anzalnaka anzalnakuma anzalnakum. Itu lebih mudah di atau dibikin nazoman juga lebih enak. Ya, silakan Bunga. Anzalnahuma, anzalnahunna, anzalnaka, anzalnakuma, anzalnakum, anzalnaki, anzalnakuma, anzalnakunna, anzalnani, anzalnana. Ini Novita apa Bunga nih yang barusan? Bunga. Ustaz. Hah? Bunga Ustaz. Oh Bunga, oke. Karena suaranya agak-agak mirip ya. Oke, Novita, silakan. Anzalnahu, anzalnahuma, anzalnahum, anzalnaha, anzalnahuma, anzalnahunna, anzalnaka, anzalnaki, anzalnakuma, anzalnakum, anzalnakunna, anzalnani, anzalnana. Oke, tadi Kak Amakinya berendeng ya. Oke, Ya, Ustaz. silakan Iin. Ya Ustaz. Anzalnahu, anzalnahuma, anzalnahum, anzalnaha, anzalnahuma, anzalnahunna, anzalnaka, anzalnakuma, anzalnakum, anzalnaki, anzalnakuma, anzalnakunna, anzalnani, anzalnana. Ya, alhamdulillah. Silakan Okta. Anzalnahu, anzalnahuma, anzalnahum, anzalnaha, anzalnahuma, anzalnahunna, anzalnaka, anzalnakuma, anzalnakum, anzalnaki, anzalnakuma, anzalnakunna, anzalnani, anzalnana. Ya, silakan Sophia. Anzalnahu, anzalnahuma, anzalnahum, anzalnaha, anzalnahun, anzalnahuma, anzalnahunna, anzalnaka, anzalnakuma, anzalnakum, anzalnaki,
anzalnakuma, anzalnakunna, anzalnani, anzalnana. Ya, baik. Silakan Siti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anzalnahu, anzalnahuma, anzalnahum, anzalnaha, anzalnahuma, anzalnahunna, anzalnaka, anzalnakuma, anzalnakum, anzalnaki, anzalnakuma, anzalnakunna, anzalnani, anzalnana. Oke, silakan Ibu Nunuk. Anzalnahu, anzalnahuma, anzalnahum, anzalnaha, anzalnahuma, anzalnahunna, anzalnaka, anzalnakuma, anzalnakum, anzalnaki, anzalnakuma, anzalnakunna, anzalnani, anzalnana. Ya, itu keseluruhan kalimat yang bisa dikembangkan dari anzalna ya. Nah, nanti begitu kita masuk ke isyarat subjeknya, kita ganti karena sama halnya dengan dhamir sandaran huwa hum mahum, maka isyarat subjek pada fiil pada pola madi ini juga memiliki sejumlah 14 khusus untuk yang madi dan mudhari. Kalau yang nanti masdar cuma 3, fa'il, maf'ul, amar dan nahyi 6, zaman makan 3, madi mudhari, majhul sama dengan madi mudhari ma'lum, ini semuanya 14. Jadi artinya setiap kata yang kita temukan dalam Al-Qur'an itu pasti bisa dikembangkan menjadi minimal 3 kata sesuai dengan isyarat dhamir yang melekat pada kata itu sendiri, dan minimal 3 ini nanti berlaku pada masdar, zaman, dan makan. Kemudian yang kedua, bisa dikembangkan sampai menjadi 6 kata. Ketentuan maksimal 6 kata ini berlaku pada kata yang berbentuk fa'il, maf'ul, amar, dan nahyi. Nah, sisanya ini berbentuk yaitu madi mudhari menjadi 14 kata sesuai dengan isyarat dhamirnya. Nah, ini kemampuan inilah yang nanti juga harus teman-teman latih supaya apa? Supaya teman-teman nanti membuat kalimat itu menjadi paham, dan ketika ketemu dalam Quran, oh isyarat dhamirnya apa? Langsung nyambung ya. Contoh, kalau di dalam surat Al-Kautsar pernah dengar inna a'tainakal kautsar. Itu kalimat yang kita temukan di situ apa tuh? Yang ada fi'il madhi dan isyarat dhamir sandarannya. Inna a'tainakal kautsar. Bisa ketangkap? Nah, ya Ustaz. Berarti A'tainaka. 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 Itu artinya apa di sana? A'ta itu memberi. A'taina, kami telah memberi ka kepadamu. Nah, itu juga sama, bisa dikembangkan. A'tainaka, a'tainakuma, a'tainakum. Atau langsung dari huwa. A'tainahu, a'tainahuma, a'tainahum, a'tainaha, a'tainahuma, a'tainahunna. Itu juga sama. Nah, nanti tinggal dilihat dari kepatutan kalimat. Biasanya antara subjek yang terkandung di dalam kata pola itu tidak boleh jadi objek pada kata pada sandarannya. Jadi tidak patut sebenarnya kalimat anzalnana, anzalnani, tidak patut. Tapi sebagai bagian pengembangan latihan kalimat boleh. Termasuk a'toinana, kami telah memberikan karunia kepada kami, itu kan nggak mungkin.
karena kaminya subjek. Tapi sebagai sebuah latihan bisa ya, kita jadikan bahan untuk pengembangan. Nah, ini kalimat a'toina, anzalna ya, termasuk kita lihat di ayat Al-Bayyinah, ini ada kata yang sama, cuman kata ini tidak terkait dengan fiil, tapi langsung munculnya dalam bentuk al-musyrikin. Al-musyrikin ini adalah bentuk fa'il dari kata asyraka. Jadi kalau al-musyrikin kita masukkan ke dalam tabel yang ada, maka pertama al-musyrikin, kata al-musyrikin ini masuk ke dalam tabelnya, tabel fa'il. Ya. Jadi masuknya di sini fa'il. Nah, ini masuknya kemari. Ya. Nah, kalau sudah masuk kemari, baru kita nanti kembangkan sesuai dengan keseluruhan bentuk yang ada. Maka pertanyaannya, bagaimana ketika al-musyrikin itu kita jadikan madhi, maka jadinya seperti apa? Jadikan mudhari, jadinya seperti apa? Jadinya masdar, seperti apa? Kalau fa'il sudah ya. Kalau al-fa'il kan ini tinggal dibuang alif lamnya saja. Ini alif lamnya kita buang sama ya nunnya sebagai isyaratnya ya. Jadi musyrik, al-musyrikina menjadi musyrikun ketika masuk pada bentuk fa'il. Nah, tinggal bagaimana bentuk maf'ulnya, bagaimana bentuk fa'ilnya, bagaimana bentuk nahinya, bagaimana bentuk zaman, makan, dan seterusnya. Nah, ini juga salah satu bentuk latihan menerapkan wazan dalam tadabbur ayat. Karena yang kita bedah langsung ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Dalam hal ini surat Al-Bayyinah. Nah, kalau teman-teman kemudian sudah bisa, baru nanti munculkan kalimatnya seperti apa ya. Misalkan dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik perempuan, bagaimana kalimatnya? Nah, ini bisa kita ganti dari isyarat dhamir yang melekat pada kata tersebut. Baik, sekarang kita mulai dulu. Kata musyrikin kita masukkan ke dalam seluruh tabel yang ada di wazan pertama ini. Maka akan menjadi seperti apa? Yang pertama gimana? Asyraka. Menjadi asyraka. Lanjut. Yusyriku. Yusyriku. Lanjut. Isyrakan. Lanjut. Musyrikun. Musyrikun. Musyrakun. Asyrik. La tusyrik. Musyrakun. Musyrakun. Musyrika yusraku. Oke. Oke, baik. Bergantian ya, satu-satu ya. Kita mulai. Coba dari Sophia dulu. Asroka. Ya, asroka. Yusriku. Yusyriku. Lanjut. Isrokan. Musrikun. Musrokun. Asrik. Latusrik. Musrokun. Usrika. Yusroku. Oke. Silakan Iin. Ya Ustaz. Asroka yusriku isrokan. Musrikun musrokan. Musrokun. Ya, musrokun asrik. Latusrik. Musrokun. Usrika yusroku. Ya, silakan Siti. Asroka yusriku isrokan.
yusrikun, musrokun, Musyrikun. musrokun, asrik, latusrik, musrokun, musrikun, usrika, yusroku. Ulangi, musrokun. Musyrikun cuma sekali ya. Ya, musrokun, musrikun, Enggak. usrika. Enggak ada musyrikun. Musrokun, usrika, yusroku. Oh, ini saya salah koreksi berarti di sininya. Oke. Jadi Ah. musrokun kan zaman makan cuma satu ya Tat ya. Nggak ada zaman Ya. ada alat ya. Oh ya. Jadi gini, pada mazid tidak ada alat. Oh iya. Musrokun. Jadi nggak ada mim di kasroh ya. Ya. Musrokun, usrika, yusroku. Oke, ini sebagai pengetahuan, kalau teman-teman baca Al-Quran, ketemu kata yang mimnya di doma, pasti mazid. Kalau teman-teman ketemu mimnya di doma, pasti mazid. Tapi kalau teman-teman baca Al-Quran, ketemu mimnya di fathah atau mim di kasroh, pasti mujarad. Itu udah tanda yang paling gampang ya untuk mendeteksi ini mazid atau mujaradnya. Kalau teman kata multaqo, udah pasti mimnya di doma, pasti apa? Di doma berarti Mujarad, Ustaz. Mazid. Kalau mimnya di doma, pasti mazid. Ya. Ila rabbika muntaha. Muntaha pasti apa? Mazid. Iya, tapi kalau mabniun. Mabni. Oh, berarti mujarad. Mujarad. Mirsoda. Pasti apa? Mujarad. Mujarad. Nah, itu sebagai penanda ya. Mazid mujarad itu bisa dideteksi dari awal mim. Ya. Dan kedua, perhatikan. Antara bentuk fa'il dengan mudhari itu sama. Bedanya, polanya sama. Polanya yaitu up'il. Ya. Jadi mimnya, cuma bedanya kalau di mudhari ya-nya di dhoma. Ya. Cuman kalau di fa'il diganti mim. Yuf'il jadi muf'il. Itu agak mirip fa'il dengan mudhari. Makanya artinya sama. Sama-sama aktif. Bedanya kalau mudhari sedang kalau fa'il yang Contoh, anzala telah menurunkan dia. Yunzilu sedang atau akan menurunkan dia. Dianya bisa di depan. Inzalan proses penurunan. Inzalan. Jadi misalkan kita mau menurunkan presiden, inzalal presiden misalkan bahasa Arabnya, inzal. Terus yang menurunkan baru pakai fa'il, munzil yang menurunkan, yang diturunkan munzal, anzil turunkanlah olehmu, la tunzil jangan turunkan olehmu. Munzalun waktu dan tempat penurunan. Unzila telah diturunkan, yunzalu sedang akan diturunkan. Nah ini peletakan pemaknaan ini nanti untuk menentukan ketika teman-teman membaca sebuah ayat ini artinya kemana. Dan kedua juga sebagai penentu ketika mau mengembangkan menjadi kata yang baru. Ya. Baik, itu Siti Asada. Silakan Andri. Ya. Iya Ustaz. Asyraka yusyriku isyrakan. Musyrikun musyrakun asyrik la tusyrik. Musyrakun usyrika yusyraku. Ya, tikanya silakan. Asyraka yusriku isrokan, musrokun asrik, la tusrik, musrokun usriku Usrika. yusroku, Usrika.
usrika yusroku. Oke. Silakan Bunga. Asyroka yusriku isyrokan. Musyrikun musyrokun. Asyrik la tusyrik. Musyrokun usyrika yusroku. Oke. Silakan Novita. Halo. Maaf Ustaz. Belum. Asroka yusriku isrokan. Musrikun musrokun asrik la tusrik. Musrokun usrika yusroku. Silakan Ibu Nunuk. Asyraka yusriku isrokan. Musyrikun asyrik. Musrakun. Yang kedua musrak, Bu. Musrikun, musrakun, asrik. Asyrik. Tusrik. Ya. Lanjut. Musrakun usrika yusrakun. Yusraku. Oke. Okta belum ya? Belum Ustaz. Asyraka yusyriku isyrakan. Musyrokun asyrik. La tusyrik. Musyrokun usyrika yusroku. Oke. Terakhir Sophia ya. Satu 2 kali ya Ustaz. Udah 2 kali ya? Oke. Baik. Nah, jadi ini kata musyrikun, ini kata masukkan jadi asraka yusriku israkan, musyrikun musrakun. Nah, di sini kan kalimatnya min ahlil kitab wal musyrikin, berarti dari ahlul kitab dan orang-orang yang menyekutukan. Isyarat dhamir ya nun menunjukkan banyak. Ingat kalau kita bicara fa'il, maf'ul, kata fa'il dan maf'ul paling banyak bisa dikembangkan menjadi 6 kata. Paling banyak. Yaitu sejumlah isyarat dhamirnya. Dari pertama, dan isyarat dhamir yang melekat pada fa'il dan maf'ul, pada fa'il maf'ul ini sama. Yaitu huwa huma hum, hiya huma hunna. Artinya, kalau musyrikina orang-orang musyrik, laki-laki banyak, ya walaupun nanti tafsirnya kalau musyrik laki-laki, musyrik perempuan juga masuk di dalamnya. Tapi kalau kita kembangkan menjadi kalimat, kalau satu orang musyrik, berarti musyrikun. Alif lamnya dibuang. Musyrikun. 2 orang musyrik, musyrikani. Atau musyrikaini. Ya. Kemudian kalau 3 orang musyrik, musyrikuna atau musyrikina. Bisa wawunun dan yanun. Kalau musyrik perempuan, musyrikah. Musyrikah. Ya. Terus, kalau 2 orang musyrik perempuan, musyrikataini atau musyrikatani. Pakai akhirannya ya nun atau alif nun. Tapi tetap dua-duanya harus pakai tam marbutah. Musyrikatun aslinya. Ya, kalau satu musyrikatani atau musyrikataini. Baru kalau perempuan, musyrikatin. Musyrikatin. Nah, ini jumlah kata yang bisa dikembangkan dari kata musyrik yang berbentuk fa'il. Berbeda dengan kata yang dibentuk, jumlah kata yang dibentuk dari madi. Contohnya anzalna. Ini bisa jadi maksimal 14. Tapi kalau yang ini cukup hanya sampai 6. Dan itu pun hanya terkait dengan isyarat dhamirnya dia, mereka 2, mereka banyak. Wa humahum untuk laki-laki, dia, mereka berdua, mereka banyak untuk perempuan, hiya humahunna. Itu saja. Nah, ini juga nanti menjadi salah satu sarana untuk melatih kalimat-kalimat yang kita temukan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Ini bisa kita lakukan. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan ke pelajaran berikutnya, ke slide show berikutnya.
Afwan, Ustadz mau tanya Ustadz. Silakan. Terkait yang ini kan kalau kalau di Quran itu kan di surat Al-Baqarah ayat 50 itu kan ada wa antum tanzurun. Nah, itu kan antum tanzurun. Tanzurun kan kayak ada isyarat domirnya ya Ustadz ya. Apa itu pemberlakuan antumnya itu apa emang pengecualian atau itu apa gitu loh Ustadz, maksudnya yang antum itu disebutkan lagi itu sebagai apa gitu. Oke, jadi begini. Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman itu untuk menegaskan siapa pelakunya, itu Allah tegaskan dengan dua hal. Yang pertama, dengan kata yang berdiri sendiri. Contoh antum itu kata berdiri sendiri. Kalau dalam istilah ilmu nahwu namanya dhamir munfasil. Wa antum, dan kalianlah gitu loh. Terus yang kedua, supaya makna yang dimaksud oleh Allah, antum itu tidak keluar, tidak melahirkan penafsiran yang lain, maka kata antum itu juga dihadirkan di pola aktifnya, pola mudhorenya, tandurun. Tandurun juga isyarat domirnya adalah antum, ada ta sama wawunun. Nah, jadi kenapa dua-duanya disebut? Tujuannya adalah untuk menegaskan bahwa antum yang disebut oleh Allah dengan antum yang disebut oleh Allah sendirian, yaitu kalimat sendiri atau kata berdiri sendiri atau sebut munfasil, adalah antum yang ada di isyarat dhamir tandurun. Jadi dua-duanya itu saling terkait. Itu bagian dari penegasan ya. Makanya kalau Okta bisa lihat di surat Al-Baqarah ayat 50, di sana bisa lihat kan kalimatnya. Wa id farakna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aqraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa dan id, ingatlah, tatkala farokna, kami pisahkan, belah, bikum dengan sebab kalian, al-bahra, lautan. Fa'anjaina, maka kami menyelamatkan. Nah, anjaina itu sama wajannya af'ala. Dari kata najaya, anjaya. Kum, isyarat domirnya ini menjadi objeknya. Fa'anjainakum, maka kami menyelamatkan kalian. Wa aghraqna, dan kami tenggelamkan. Ala Fir'auna, barisan kelompok keluarga besar Fir'aun, wa antum, dan kalian semua yang diselamatkan itu tanzuruna, melihatnya. Nah, jadi antum itu kenapa disebutkan dua kali? Tujuannya untuk memberikan ketegasan bahwa yang makna yang dimaksud di antum yang disebut secara mandiri atau munfasil adalah antum yang ada pada fi'il madhi, fi'il mudhari'nya yaitu tanzurun. Sehingga orang yang membaca itu tidak punya pemahaman lain terkait ayat itu kecuali bahwa di situ ada orang yang menjadi saksi tenggelamnya Fir'aun. Itu di zaman Musa, kan Fir'aun ditenggelamkan. Yang kemudian hari ini kenapa menggunakan fi'il mudhari' wa antum tanzurun? Karena hari ini pun orang bisa lihat di Mesir museumnya Fir'aun itu museumnya masih ada orangnya ya, diabadikan jasadnya oleh Allah, dan kita tahu itulah korban Fir'aun yang dulu itu. Makanya ada ilmuwan Prancis Maurice Bucaille ya, yang masuk Islam setelah dia membaca ayat itu dan membuktikan bahwa Fir'aun itu ternyata di jasad Fir'aun itu ada unsur garam, maka diyakini walaupun jenazahnya ditemukan di dalam kuil, di dalam piramid, tapi badannya mengandung unsur garam, maka dipastikan Fir'aun meninggalnya itu di lautan. Setelah diselamatkan, lalu dimasukkan di dalam piramid, maka ditemukannya di piramid, bukan di lautan. Nah, jadi antum itu begitu maknanya ya. Baik, sudah jelas, Okta? Jelas Ustadz, makasih Ustadz. Oke. Ada yang lain mau tanya? Silakan.
Karena ini nanti ketika kita masuk dalam kalimat, ini harus dilatih terus penguasaan pewazanannya. Kenapa? Karena kembali saya ingin menekankan ilmu, pokok ilmu dalam Al-Quran, induknya ilmu, ibunya ilmu bahasa Arab di dalam Quran adalah ilmu pewazanan. Ya. Ini nanti basic landasan orang tadabur juga dari kata-kata ini. Kenapa? Nanti akan saya tunjukkan ada banyak hal yang kemudian secara pemaknaan sebenarnya nggak keluar dari kaidah. Ya. Bisa begitu. Ya, karena terkadang ilmu basicnya tidak dimunculkan. Ya. Dan sekarang pun ya kita sudah mulai kekurangan di panggung ya, ustadz-ustadz yang menjelaskan itu detail dengan kaidah ilmunya. Itu juga sudah mulai kekurangan. Dulu tahun 90-an ada namanya Ustadz Qasim Nurseha. Itu kalau jelasin di detailnya wazannya apa, ya tasrifannya seperti apa. Baik, saya lanjutkan ya. Sebelum kalau nggak ada pertanyaan lagi. Halo? Iya, halo. Kan mau nanya, kalau di masjid kenapa nggak ada alat, Ustaz? Di masjid kenapa tidak alat? Karena kalau masjid itu biasanya bentuknya bentuk transitif, intransitif. Jadi fungsi masjid itu adalah membalikan fungsi mujarad, walaupun secara umum sebenarnya sama. Nah, karena di masjid itu artinya menunjukkan sesuatu yang langsung ke objeknya, maka tidak disebutkan alatnya. Contoh ini ya, anzala. Anzala, kalau nazala turun. Kalau mujaradnya, nazala yanzilu, nazla nuzulan. Ada nuzul Quran. Ya, manzilun, nazilun manzul. Kalau itu mujaradnya. Jadi nazala turun. Turun ada alatnya. Minzalun. Tapi kalau menurunkan, otomatis sebenarnya pasti sudah ada alatnya. Nggak perlu disebutkan lagi kata-kata itu. Nah, itu pemaknanya ke sana. Jadi nggak dimunculkan. Karena dari artinya udah pasti membutuhkan sarana. Nah, itu jawabannya. Ya. Dan kedua, ya, kenapa tidak ada alatnya? Ini sebenarnya rasa bahasa di ilmu sorof yang memang tidak disebutkan seperti itu. Tidak disebutkan secara khusus tentang adanya alat. Biasanya misalkan Tika menurunkan baju dengan apa? Langsung dengan ember. Langsung sebutkan alatnya, tidak dibutuhkan, tidak disebutkan alat penurunan. Nah, alat penurunan jenisnya apa? Tidak disebutkan. Nah, itu penyederhanaannya seperti itu. Makanya nanti di dalam Quran contoh kata mi'raj. Pernah dengar ya? Isra, mi'raj. Isra itu bentuk masdar dari kata asro, isro'an. Saroya itu jalan malam. Makanya kalau ada orang namanya Sari, jangan-jangan suka begadang, jalan-jalan di malam hari. Saroya, Sari. Kecuali pakai shin, syari, itu buruk. Ya. Saria, Sara. Asro, wazan. Maksudnya isro'an, memperjalankan di waktu malam. Terus ada mi'raj. Jadi ketika Allah memperjalankan Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril di malam hari, dan kemudian Allah mengangkat Nabi Muhammad, maka ada sebuah yang dimaknai sebagai alat, yaitu mi'raj. Mi'raj itu alat untuk naik. Apa alatnya? Mi'rajnya, maknanya nanti umum. Mi'rajnya apa? Ma mi'rajuhu, apa alat untuk naiknya? Ada yang menyebutkan, kalau di hadis Bukhari, kendaraan bernama sejenis atau keadaannya, kecepatannya seperti buraq. Buraq itu apa? Cahaya. Jadi sesuatu yang wallahu a'lam bishawab bentuknya kayak apa, itu bisa membawa Nabi Muhammad
masuk ke sebuah dimensi yang kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Sehingga jarak yang ditempuh dari Mekah ke Palestina yang semestinya ditempuh dalam waktu 30 hari, dalam hitungan menit itu sampai, hitungan detik sampai. Demikian pula ketika naik tembus ke langit, itu juga dalam hitungan sekian detik. Dimensinya itu dimensi yang menjadikan Nabi Muhammad disebut sebagai orang yang diberkahi. Nah, itu contoh Mi'raj. Alatnya apa? Wallahu alam. Yang jelas hadis mengatakan alatnya adalah yang disebut seperti burak. Ya. Nah, itu contoh gambaran antara kata-kata yang alat di masjid dan mujarad. Dan ketiga, jawaban yang paling gampang, tidak semua kata di dalam bahasa Arab itu bisa dijadikan isim alat. Itu aja, ya. Kalau paling gampang. Tapi dari aspek pemaknaannya tadi, karena makna majid dan mujarad itu makna yang saling membalik-balikan, ya. Kalau dari transitif jadi intransitif, transitif menjadi intransitifnya. Kalau di majid transitif, mau dibikin intransitif, jadikan ke mujarad. Mujaradnya sudah intransitif, mau dijadikan transitif, adanya di majid. Jadi itu fungsinya membolak-balikan makna. Ya. Oke. Okay? Mau tanya ya, lagi. silakan. Mungkin ini lagi Pak Ustadz, artinya yang nahu dengan anzal nahu itu perbedaannya gimana tuh Pak Ustadz? Gimana Bu? Anzal nahu dengan ja'alnahu itu apa Pak Ustadz bedanya? Oh beda Bu. Kalau anzalnahu kami menurunkan kepadanya. Kalau ja'alna kami menjadikan. Ya ja'alna. Kalau ja'ala menjadikan Bu ya. Kami menjadikan. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah telah menjadikan bagi kalian pendengaran. Ya. Terus apa? Absor, pendengaran, penglihatan, baru al-afidah, hati. Nah, itu maknanya beda, Bu. Cuman kalau Ibu bertanya, apa bedanya anzalna dengan nazalna? Nah, itu beda. Iya. Kalau nazalna, kami yang turun tuh sayanya, Bu. Tapi kalau anzalna, kaminya nggak turun. Kaminya tetap di tempat, tapi ada yang saya bikin turun. Nah, itu anzalna, itu pakai mazid. Tapi kalau pakai mujarad, nazalna, itu artinya kami turun. Ya. Saya coba tulis ya untuk perbedaannya. Ini saya bikin duplikatnya dulu. Ini sudah duplikat. Yang ini saya hapus. Ya. Saya coba masukkan kata ini. Nah. Kalau anzalna ya itu artinya ini perbedaan mujarad dengan mazid, Bu ya.
kami telah menurunkannya. Ya. Kaminya di sini tidak turun. Nah, kalau sini kami turun. Berarti kaminya ikut turun. Nah, ini perbedaan majid dan mujarrad seperti ini, Bu. Ya. Contoh lain, misalkan tadi saya ambil contoh yang kata lain. Contohnya di sini kata berdiri. Ini contoh mujarrad ya. Koma, dia berdiri. Kalau di sini, akoma, dia mendirikan. Jadi kalimatnya, kalau akoma, kami telah mendirikan. Ya, mendirikan, kaminya tidak ikut berdiri. Contoh, saya mendirikan pulpen, saya mendirikan bangunan. Jadi bangunannya yang kita dirikan. Mungkin sayanya, Bu, sayanya cuma nyuruh tukang, tukang, bikin rumah. Saya sedang mendirikan rumah. Sayanya mah duduk. Sayanya mungkin lagi tidur. Sayanya mungkin lagi, itu mendirikan. Tapi kalau saya berdiri, maka saya yang berdiri. Nah, kalau sholat, contoh sholat. Kenapa kalau sholat, Ibu, ada iqomat? Qad qomatis sholat. Sungguh telah berdiri sholat. Karena pada saat sholat, sholat itu tidak hanya akoma, tapi juga koma. Tidak hanya sholatnya dikerjakan, tapi orangnya pun harus ikut diri. Walaupun tidak selalu orang mendirikan sholat dalam keadaan berdiri. Contoh, orang yang lagi sakit. Mendirikan sholatnya dengan cara apa? Dengan cara apa, Bu? Duduk atau tidur?
Bisa duduk, bisa tidur. Ya, itu begitu maksudnya. Jadi kalau mazid, dianya tidak terlibat, tapi melakukan. Tidak ikut dengan apa yang disebutkan di pekerjaannya. Tapi kalau di mujarad, dianya langsung ikut terlibat di dalamnya. Ya. Walaupun nanti pengertiannya ada ya yang terkait, karena pasti terkait. Contoh, saya membaca buku, itu menggunakan bahasanya bahasa mujarad. Saya membaca buku. Ya. Membaca itu bahasa Arabnya qara'a. Ya. Kalau saya membaca buku, itu buku saya baca untuk saya. Ya. Tapi kalau saya membacakan buku, ya, itu buku saya baca bukan untuk saya, tapi untuk orang yang mendengarkannya. Nah, maka bahasanya di sini akro'a. Nah, kalau yang seperti ini mau nggak mau orangnya terlibat. Nah, tapi gambaran umum beda mazid dan mujarad itu seperti ini, Bu, ya. Nah, ini gambarannya. Ini yang saya maksud. Terkadang fungsi utama mazid mujarad itu membalik makna yang sudah terbentuk di makna asalnya. Kalau makna asal mujaradnya itu sudah membutuhkan objek, dibikin tidak butuh objek, kita ganti ke mazid. Kalau makna asalnya di mujaradnya tidak butuh objek, maka kalau kita mau jadikan dia butuh objek, kita ganti dengan bentuk mazid. Jadi itu gambaran umumnya seperti itu. Ya. Walaupun tentu mazid juga memiliki makna lain. Makna lainnya itu artinya tidak hanya terkait dengan terlibat atau tidak terlibat, tapi juga bisa menjelaskan tentang makna sebuah perbuatan itu seperti apa. Ya. Nah itu contohnya misalkan kita lihat contoh kata nanti di wazan yang lain. Ya. Nanti ada mazid, contohnya adalah kotala. Ini mazid. Kenapa disebut mazid? Karena fi'il madinya ada alif. Ya. Kalau mujaradnya apa? Mujaradnya adalah dibuang. Nah. Apa bedanya? Kalau kotala, ini artinya membunuh. Dia melakukan pembunuhan. Tapi kalau ada alifnya, dia saling bunuh-bunuhan. Berarti kalau di kotala objeknya pasif, kalau di kotala objeknya juga ikut aktif. Nah ini contoh di mazid. Nah, tapi kita lagi fokus ke yang model af'ala ini dulu. Nah, itu gambarnya seperti itu, Ibu ya. Masih kurang jelas, Bu? Atau yang lainnya mau tanyakan? Sudah cukup, Pak Ustadz. Oke, alhamdulillah. Nah, ini gambaran perbedaan terkait dengan mazid dan mujarad ya. Dan kedua, di dalam Al-Qur'an ya, nanti Allah Subhanahu wa taala berfirman itu menggunakan dua variabel ini, ada dalam mujarad, ada dalam mazid. Maka perbedaan kalau kita nggak paham makna yang terkandung di dalamnya, maka nanti akan menjadi pesan utamanya itu menjadi hilang. Ya. Saya ambil contoh, ya. Silakan teman-teman buka Al-Quran di surat Yusuf, surat ke-12. Sudah ketemu? Silakan buka surat Yusuf, surat 12, ayat 24. Dan lihat juga terjemahannya ya.
Ayat 24 ya Ustaz. Oke. Surat berapa Ustaz? Maaf, Tat. Surat 12. Quran surat Yusuf. Ayat 24. Ya, surat ke-12 ayat 24. Udah ketemu? Sudah Ustaz. Nih, kalimatnya begini. Lihat di layar ya kalimatnya. Saya ambil yang terakhir ya, kalimat terakhir ya. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Silakan coba teman-teman lihat artinya. Sungguh dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Oke. Yang terpilih. Terpilih itu terjemahan dari kata apa? Terpilih. Mukhlasin. Dari kalimat mukhlasin. Oke. Sekarang lihat di wazan yang tadi. Mukhlasin ini kalau kita masukkan kotak fa'ala yafilu tadi ya. Itu kira-kira dia ada di bentuk yang mana? Kalau kita lihat di kotak tadi fa'ala yafilu ya. Nah, ini di kotak ini, dia masuk di kotak yang mana? Mukhlasin. Apalu yufilu ifalan mufilun mufalun afila tufil mufalun mufalun ufila yufalu. Masuk di kotak yang mana? Kata mukhlas tadi. Ufila. Itu pakai Gimana cara konversinya? Cari hakmu. Termasuk maf'ul, Ustaz. Zaman makan. Zaman makan. Pilihannya ada zaman makan, apalagi zaman makan sama dengan apanya? maf'ulnya. Sama dengan Maf'ul sama. Dengan maf'ul, betul. Kira-kira kalau kita lihat ayat ini, innahu min ibadinal mukhlasin. Itu cocoknya zaman makan apa maf'ul? Maf'ul. Kenapa? Karena dia yang terpilih, sudah dipilih. Enggak, karena artinya terkait dengan apa? Subjek. Lihat ayatnya yang saya tunjuk di sini di di layar. Mukhlasin ini kenapa diartikan dengan maf'ul bukan dengan zaman dan makan? Karena Kaminya tidak terpilih, Tad. Kenapa? Kaminya tidak ikut terpilih. Kok kaminya tidak ikut terpilih? Pertanyaannya, kenapa mukhlasin ini masuknya maf'ul bukan zaman dan makan? Kan zaman dan makan dengan maf'ul kan sama ya bentuknya? Ya. Betul kan? Nah, ya kan? Sama bentuknya. Nah, pertanyaannya, kenapa di sini dimaknainya maf'ul bukan zaman atau makan? Orang-orang. Ya, Ustaz. Kenapa? Karena sebagai objek. Karena sebagai objek. Ada yang menjawab begitu. Ada yang lain?
Lihat ayat ya, lihat ayat ya. Lihat ayat. Muhlasin. Jadi asalnya nih, lihat di layar, al-mukhlasin itu kalau alif lamnya dibuang, ya jadi mukhlasun, muf'alun, ya kan? Jadi mukhlasun ini adanya di 3 tempat. Ada maf'ul, ada zaman, ada makan. Nah, pertanyaannya dulu, kenapa lebih cocok ke maf'ul bukan ke zaman dan makan? Jawabannya adalah karena ini terkait dengan ibad, hamba, atau ini terkait dengan manusia. Kalau manusia, pilihannya 2, fa'il atau maf'ul. Tapi kalau selain manusia, bisa waktu dan tempat. Nah, di ayat ini, Allah lagi ngomongin siapa? Lihat kalimat dari awalnya. Lagi ceritain siapa sih di ayat 24 ini? Perempuan. Mbak kami. Yusuf. Nabi Yusuf. Ini lagi ngomongin Nabi Yusuf. Innahu. Lihat, perhatikan. Inna, kata baku. Artinya apa? Sesungguhnya. Terus huwa. Hu ini pengganti siapa? Dia, Yusuf. Dia itu manusia. Laki-laki perempuan. Kalau hu. Laki-laki. Kalau untuk perempuan apa? Ha. Innahu. Ayat ini bicaranya innahu, bukan innaha. Berarti yang dimaksud innahu ini adalah Nabi Yusuf. Karena kan di sini kalimatnya walaqad hamad bihi wa hamma biha, dan sungguh wanita itu punya keinginan kepada Yusuf. Wahamma, dan Yusuf pun punya keinginan biha dengan wanita itu. Jadi Yusuf hu, wanita itu ha. Ya kan? Nah, kemudian di sini innahu, sesungguhnya dia. Karena tadi hu terkait dengan Yusuf, maka artinya sesungguhnya Yusuf. Min, kata baku artinya golongan dari. Artinya dari, maksudnya kelompok atau golongan dari. Ibad ini adalah kata pola jamak taksir dari kata abdun. Hamba. Artinya hamba-hamba. Berarti ibad ini satu orang atau banyak orang? Banyak, Ustaz. Banyak. Maka diterangkan al-mukhlasin, hamba-hamba kami. Di sini diartikannya yang terpilih. Ya. Oke ya, sampai sini nyambung? Iya, Oke. Nah, kalau dia dimaksud terpilih, kata terpilih itu aktif atau pasif? Pasif. Pasif. Jadi mukhlasin itu sebenarnya terjemahan maf'ul yang itu juga sebenarnya bukan yang terpilih. Karena kata ikhlas, kholas, itu bukan terpilih, orang yang ikhlas. Orang yang menyembahnya dengan hati penuh penyerahan. Itu namanya mukhlis. Lihat kata mukhlis ya di surat ini Al-Bayyinah ayat kelima. Coba. Wa ma umiru illa liya'budullaha. Al-Bayyinah. Al-Bayyinah. Lam yakun, surat lam yakunil ladina kafaru. Ayat keberapa, Ustaz? Kelima. Ayat kelima. Mukhlisina lahuddin. Nah, kalau itu bentuk apa mukhlis? Kalau mukhlisinnya bentuk apa? Maf'ul ya, Ustaz? Oh, kok maf'ul?
Mukhlisina. Mukhlisina. Berarti kalau mukhlisina, nih kita di kamera ya, di layar. Lamnya di sini dikasih kasroh. Mukhlisina. Mimnya, alif lamnya dibuang. Mukhlisina. Kalau ya-nya dibuang, ya nunnya dibuang, maka yang nampak adalah kata kita buang nih, ya nunnya. Maka menjadi mukhlisun. Di atas mukhlas, di bawah mukhlis. Dua-duanya berasal dari huruf yang sama hak, kholaso. Fa'il ya Ustaz. Betul, bentuk fa'il. Arti bentuk fa'il itu apa? Mukhlisina. Mukhlis. Ya pelakunya ya Ustaz. Artinya Orang yang ikhlas. orang yang ikhlas. Berarti kalau mukhlis orang yang ikhlas. Kalau mukhlas arti lebih tepatnya orang yang diikhlaskan, orang yang diikhlaskan. Kalau mukhlis sifatnya aktif, kalau mukhlas pasif. Kalau mukhlis rela, kalau mukhlas dipaksa. Oke, sudah punya gambaran? Ya Ustaz, alhamdulillah. Berarti, saya lanjutkan nih, kalau sudah punya gambaran. Berarti ayat 24 surat Yusuf itu menggambarkan adanya pemaksaan pertarungan batinnya Nabi Yusuf. Kan di ayat sebelumnya sebenarnya Yusuf juga mau sama Julaiha gitu lah. Sebagaimana Julaiha juga mau sama Yusuf. Tapi karena satu hal, Nabi Yusuf dipaksa untuk mau tunduk pada kemauan Allah, bukan kemauan dirinya yang menginginkan Julaiha tadi atau wanita tadi di ayat tadi. Nah, berarti kalau terjemahannya sesungguhnya Yusuf termasuk hamba-hamba pilihan, itu suasana batin bagaimana pertarungan Nabi Yusuf yang pengen kepada wanita itu menjadi akhirnya berantakan perasaan itu karena dipaksa oleh siapa yang maksa di sini? Allah Ustaz. Yang maksa adalah Allah, betul. Allah paksa Nabi Yusuf untuk menjadi apa? Menjadi yang tadinya ingin, menjadi tidak ingin. Dengan paksaan. Makanya Allah katakan dengan bahasa halus, innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang dipaksa ikhlas. Gitu. Tapi diterjemahkannya termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Nah, itu gambaran makna. Kalau teman-teman tidak tahu asal dan bentuk kata itu, terjemahan itu bisa menghilangkan zauq, rasa bahasa, atau suasana batin yang terjadi pada waktu itu. Sehingga orang banyak membaca Quran, baca terjemahan itu hatinya kurang tergerak. Kenapa? Karena makna yang muncul, makna yang sebenarnya sudah terjadi metamorfosa, terjadi perubahan untuk menggambarkan satu ayat yang bisa jadi bagi orang lain itu tidak menumbuhkan rasa kebatinan yang berbeda. Itulah. Nah, kalau teman-teman sudah mulai menangkap ini saya ingin menjelaskan, itulah pilihan Allah. Jadi Allah memilih kata bentuk fa'il dan bentuk maf'ul sejatinya itu sudah mengandung muatan makna yang dalam. Cuman makna itu seringkali tidak muncul karena kita tidak paham kata itu seperti apa. Asalnya, terus cara
menjelaskannya atau cara memahaminya. Nah, proses itu bisa dimulai dari ini fa'il, ini maf'ul, dari akhlaso. Nah, jadi kan kalau kita memasukkan kata ini, ya, akhlaso, ya, maka menjadi apa? Akhlaso, yukhlisu, lanjutannya apa kira-kira? Akhlasu, mukhlisu, Ikhlasan. ikhlasun, Coba Ikhlasan. akhlaso, Akhlasan. yukhlisu, Ikhlasan. Ikhlason. Mukhlisun. ya. Jadi kalau kita tulis di sini, akhlaso, ya. Terus menjadi yukhlisu. Masdarnya apa masdarnya tadi? Ikhlasan. Ikhlasan. Ikhlasun. Jangan salah baca. Ya. Ton ya. Yang benar apa yang benar? Ikhlasa. Kok ikhlasa? Ikhlason. Ya. Lanjut saja tadi apa? Lisun. Mukhlisun. Mukhlisun. Ah, ini diganti. Lalu muhlasun. Fil amarnya apa kira-kira? Ikhlis. Ayo, apa? Fil amarnya. Ikhlis. Kok ikhlis? Ikhlis. Akhlis. Fil amarnya adalah Oh, akhlis. Akhlis. betul. Ahlis. Akhlis. Tukhlis. Baru la Tukhlis. tukhlis. Lanjutannya apa? Mukhlas. Mukhlasun, mukhlasun, Mukhlasun. Ukhlis. ukhliso. Ukhliso. Yukhlasu. Betul. Jadi begitu. Jadi ikhlas itu kalau sekarang ditanya apa sih ikhlas? Yang namanya ikhlas itu arti asal ikhlas apa? Penyerahan Ikhlas diri. katanya apa? Kolosa. Kata dasar. Kholaso, bukan olasa. Ya, kholaso. Ya. Kholaso itu artinya bersih, suci, tidak terkontaminasi oleh sesuatu kotor yang ada di sekelilingnya. Nah, kata ini diambil dari surat An-Nahl ayat 66. Kholis. Jadi kholis itu sesuatu yang bersih. An-Nahl ayat 66. Antara darah dan kotoran itu ada susu yang kholis. Jadi ketika Allah bicara tentang wa inna lakum fil an'ami la ibrah. Sesungguhnya bagi kalian pada binatang ternak itu benar-benar ada pelajaran. Nuskikum, kami memberi minum kepada kalian mimma, dari apa-apa ya yang ada fi butunihi, di perutnya, yang letaknya min baini parsin, di antara kotoran, wadamin, dan darah. Apa? Labanan, yaitu air susu, kholison, yang bersih, sa'iran, yang nikmat, yang menyehatkan, lisyaribin, bagi yang meminumnya. Jadi ikhlas itu berarti bersihnya hati dari unsur
pensyirikan, maka orangnya disebut ikhlas. Mukhlis, kalau dipaksa, mukhlas. Nah, dengan demikian, ketika Allah berfirman, bercerita tentang Nabi Yusuf, mukhlas. Jadi tadi Allah membersihkan dengan paksa hati Nabi Yusuf yang sedang bergairah terhadap lawan jenisnya, yang lagi bergairah, tiba-tiba plek, hilang itu. Nah, maka bahasa Allah, mukhlas, menggunakan isim maf'ul, bukan bentuk fa'il. Kenapa? Karena Nabi Yusufnya mah sebenarnya mau. Hamma biha, hammat bihi, wa hamma biha. Di surat Yusuf tadi. Yusufnya mau, tapi dengan kondisi dipaksa. Dibersihkan keinginan syahwatinya itu di saat itu juga. Nah, jadi bisa kebayang, orang lagi pengen makan, tiba-tiba nasinya direbut. Mestinya kan marah ya. Lagi pengen makan, lagi pengen haus-hausnya. Mau minum, mau ngangkat gelas, dikasih es cendol, mau diminum, tiba-tiba direbut. Nah, itu gambaran suasana batin Nabi Yusuf pada waktu itu berdasarkan kata mukhlasin, bukan mukhlisin. Halo? Kebayang? Ya, Ustaz. Ustaz Bisa boleh dipahami ya? Bisa, Ustaz. Bisa ya? Siti nggak mau nanya? Bisa kebayang mana ayat itu bagaimana pergulatan batin Nabi Nabi Yusuf ya? Dan gambaran itu nggak mungkin didapat kalau cuman buka terjemahan. Inilah yang saya maksud. Quran itu mukjizatnya, ilmunya itu di tulisan. Pilihan wazan bentuk kata menggambarkan dinamika yang tidak bisa tergambar kecuali dengan paham asal usul dan wazan katanya. Nah, inilah perlunya nanti kenapa tadabbur Quran ya harus dari fa'alayab ilu, fa'alayab ulu, fa'alayab alu, fa'ilayab alu, terus fa'ilayab ilu, fa'ulayab ulu, lalu naik ke af'ala, yuf'ilu, if'alan, muf'ilun, muf'alun, af'ila, tuf'il, muf'alun, uf'ila, yuf'alu. Yang kemudian kita jabarkan kata apalah dalam prakteknya bisa tadi. Asroka yusriku isrokan, musyrikun musrakun asrik. Atau anzala yunzilu inzalan, munzilun munzalun anzil. Terus kita tambah lagi akhlaso, yukhlisu, ikhlason, mukhlisun, mukhlasun, akhlis. Ya. Oke ya, jelas semuanya? Insya Allah, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, ini sampai sini pelajaran kita. Ya, insya Allah pertemuan depan kita akan masuk ke wazan berikutnya. Ya. Wazan yang keberapa? Wazan yang kedua. Nah, bagi teman-teman yang pengen jelas, ya boleh yang di layar itu di screenshot juga boleh. Supaya nanti supaya punya gambaran dengan baik ketika mempelajari kata-kata yang ada ya di dalam Al-Qur'anul Karim ya. Sehingga setiap kita mempelajarinya ini langsung praktek ya, karena ini kita terkait dengan praktek di dalam Al-Qur'an seperti apa perubahan makna dan fungsinya seperti apa. Nah, ini penjelasan kita pada pagi hari ini. Baik. Terakhir, ada yang mau bertanya? Pertanyaan terakhir. Ustaz, maaf. Saya nanyanya mungkin agak dasar, Ustaz.
Oke. Sebenarnya Ustaz, bedanya misalnya bedanya wazan pertama sama wazan kedua itu sebenarnya apakah nggak ada bedanya, hanya beda bentuknya aja ya Ustaz, tapi dalam arti sebenarnya sama gitu nantinya Ustaz. Oke, jadi gini. Di mujarad, kita bicara mujarad dulu ya, ini ya. Jadi antara wajan 1, 2, 3, 4 itu tidak ada perbedaan di makna. Maknanya kembali ke makna kata. Hanya bentuk katanya memang ada yang wazannya fa'ala yafilu, ada yang fa'ala yafilu. Contoh, misalkan kata akala dengan kata qoro'a. Kalau akala makan itu bahasa Arabnya itu yang benar adalah fa'ala yafulu, akala ya'kulu. Artinya makan, tetap makan, nggak berubah. Jadi artinya kembali ke makna asalnya. Tapi kalau qoro'a, Allah tuh menyebutkannya yakro'u, qoro'a yakro'u, ikro. Jadi wajan mujarad, baik wajan 1, 2, 3 itu hanya menggambarkan dinamika, keragaman bentuk-bentuk kata yang ada di dalam Al-Quran yang landasannya mujarad. Kalau artinya, kalau perubahan arti itu nanti ketika naik jadi mazid, itu baru ada unsur perubahan makna. Nah, jadi itu hanya menjelaskan keragaman model kata-kata di mujarad. Itu ada 6 model. Nah, sama juga di mazid. Mazid itu juga nanti, kalau mazid itu menggambarkan dinamika perubahan arti mujarad. Kalau mazid. Makanya mazid itu pasti nanti terkait dengan mujarad. Walaupun terkadang di dalam Al-Quran, tidak semua kata mujarad yang difirmankan oleh Allah ada mazidnya. Atau kebalikannya, tidak semua kata mazid yang Allah sampaikan nanti ada mujaradnya. Tapi kebanyakan memang terkait. Ya. Contoh, kata ya'budu. Ya'budu itu kira-kira itu masuk mujarad apa mazid? Mujarad Ustaz ya. Mujarad. Wazannya yaf'ulu, ya kan? Ya'budu. Nah, tidak ditemukan di ayat di Al-Quran bentuk mazidnya apa. Nah, kalau mazidnya kan bisa yu'bidu, tapi kita nggak menemukan kata yu'bidu. Atau abada yu'abidu. Nah, nggak nemuin tuh kata itu. Nah, itu gambaran. Nah, jadi menyembah Allah, ya'budunallah, karena kata itu hanya untuk Allah. Sama dengan kata kholaqo. Walaupun nanti kita bisa menemukan variasinya. Ada juga yang kata itu bisa bergabung. Ada unsur majid, menjadi contoh. Syakko. Ada insyakkot. Nah, ada sikok. Sikok itu syakoko juga itu mujarad, insyakot itu mazid. Nah, itu gambarannya. Jadi saya pertegas, perbedaan timbangan 1, 2 di mujarad itu tidak mempengaruhi arti. Itu hanya menjelaskan keragaman bentuk pola suatu kata. Oke, ini ya, jelasin. Tapi perubahan makna baru terjadi ketika dari mujarad di-upgrade ke mazid atau mazid dijadikan mujarad. Itu baru ada perubahan makna. Makanya kemarin saya bilang, ingat patokannya kalau di mujarad itu biasanya patokannya 2, madi sama mudhorenya. Ada yang fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ulu. Ya, jadi ain fiilnya. Yang kedua ada fa'ila, ya kan? Jadi makanya patokannya di madi dan mudhore.
Gitu. Kalau yang lainnya ngikutin, fil amarnya ngikutin, yapilu, ifil, ya. Apalagi yapulu, upul, ain fiilnya, yapalu, ifal, ngikutin ain fiilnya. Makanya di fil amarnya hampir sama. Nah, itu patokannya di situ, perbedaannya di situ, ya. Oke, jelasin. Iya Ustadz, makasih Ustadz. Alhamdulillah. Oke, tidak ada lagi yang mau bertanya terakhir, pertanyaan terakhir. Ustadz, Sofi boleh tanya. Oke, silakan Sofi. Ini kan yang surat Yusuf ayat 24 ya tadi Ustadz. Kan ini kan dalam banget, dan kalau nggak dijelaskan sama Ustadz, kita nggak akan sampai sedalam ini. Nah, ada di sini kan dijelaskan bahwa termasuk hamba kami yang terpilih. Jadi nanti jelasinnya di pekan depan, cuman Sofi takut lupa gitu. Jadi ikhlas itu sebenarnya Allah pilih ya Ustadz. Maksudnya basically Allah yang pilih menjadi ikhlas, atau kan tadi Ustadz bilang ada yang pasif, ada yang aktif, tapi nggak semata-mata dia menjadi ikhlas kan. Jadi pasti udah ditentukan segitu sama Allah. Mungkin nanti Ustadz bisa jelasannya di surat lain. Oke. Jadi betul. Jadi gini, pilihan bentuk fa'il maf'ul itu menggambarkan ada orang melakukan perbuatan dengan kesukarelanya, ada orang melakukan perbuatan dengan awalnya unsur paksaan. Nah, contoh mukhlasin itu adalah bentuk paksaan karena awalnya tidak sesuai dengan yang diinginkannya. Inginnya Yusuf, kalau di ayat itu kan hamma biha. Yusuf maunya sih dekat dengan wanita itu. Ya, sebagaimana wanita itu juga menginginkannya. Tapi Allah tidak menginginkan, karena apa yang diinginkan Yusuf itu adalah perbuatan yang diharamkan. Ya. Maka dipaksa Yusuf, ya. Kalau bahasa tadi rujuk kepada surat An-Nahl ayat 66 tadi kan arti kholasa itu artinya bersih. Dibersihkan dengan paksa. Kenapa disebut dengan paksa? Karena lagi penginnya, gambarannya tadi, lagi haus. Udah di depan sudah ada es cendol. Es cendolnya ada yang nyuguhin, nih buat kamu aja. Udah mau minum, langsung dari tangan ditampik sehingga lepas. Itu rasanya kayak apa? Orang dongkolnya kayak apa? Itu ya, gambarannya begitu. Jadi Yusuf lagi penginnya kepada wanita itu. Wanita juga udah oke, tinggal plek jadi. Tiba-tiba mukhlas, dipaksa, dicabut pada waktu itu. Itu gambarannya. Ya. Makanya pertanyaannya, beriman itu memang begitu. Makanya beriman kan tahapannya ada dipaksa dulu, ada sampai menjadi taat. Kan kayak nih teman-teman semua, belajar begini kan awalnya kayaknya harus dipaksa-paksa kan. Emang kayak apa sih? Oh, harus ngapal, harus nulis, kan dipaksa. Karena memang prinsip keimanan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, memang tau'an wa karhan. Lihat surat Ali Imran ayat 83. Itu ada kalimat walahu aslama man fis samawati wal ardh tau'an wa karhan. Sudah ketemu? Sofi? Surat Ali Imran ayat 83. Ya. Walahu, dan kepada Allah, aslama, menundukkan diri. Man, siapa saja, fis samawati, yang ada di langit, wal ardi, dan ada yang di bumi, tau'an, dengan sukarela, au karhan, wa karhan, atau terpaksa. Emang beragama mah begitu. Kita kan pengennya sih nggak sholat, tapi awalnya kan dipaksa sampai akhirnya nanti menjadi kebutuhan, menjadi kenikmatan. Nah, makanya begitu sudah menjadi habit, ya, begitu biasa sholat, ketinggalan sholat, nyaman nggak?
nggak nyaman. Habitnya biasanya belajar, tiba-tiba nggak belajar, nggak nyaman. Itu berarti udah habit, udah jadi kebutuhan. Nah, beragama itu seperti itu. Ya, Sofi, itu surat ketiga ayat 83 ya. Prosesinya seperti itu. Nah, gambaran adanya keterpaksaan awalnya sebagaimana yang terjadi dengan Nabi Yusuf ketika Allah berfirman menjelaskan hasrat keinginan Yusuf yang terpaksa dijegal tidak terjadi karena bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukurlah kalau kita menginginkan sesuatu tiba-tiba Allah batalkan dengan cara sebenarnya kita sakit ya. Tapi kenapa terjadi? Itu biasanya cara Allah memilih kita. Jadi tidak semua yang kita inginkan terjadi dan tidak semua yang tidak diinginkan tidak terjadi. Ya. Nah, itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maunya hari ini, ya, di suasana pandemi ini, kita maunya kalau bisnis maunya untung semua, kan? Tapi tiba-tiba kok ada yang nggak untung. Nah, ya Allah punya kehendak. Itulah salah satu caranya tau'an wakarhan. Allah menundukkan hati kita. Oke? Jelas, Sofi ya? Yang lainnya juga? Syukran, Ustaz. Oke. Alhamdulillah. Baik, kita akhiri dengan doa kifatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.